Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hafijah dengan NIM 25101161200006. Di video kali ini, saya ingin membacakan cerita pendek yang berjudul Payet yang Mengajariku Bertahan, karya cipta saya sendiri. Hari Sabtu itu, udara pagi masih dingin ketika aku melangkah ke ruang praktik tata busana. Tugas besar telah menunggu, membuat gaun pernikahan untuk peragaan sekolah. Di meja-meja panjang, teman-temanku sudah menyiapkan pita ukur, pensil pola, dan kertas payung coklat. Suasana penuh kesibukan, tapi bagiku ada sesuatu yang berbeda hari itu, seolah ruang itu sedang memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Aku menghampiri JJ yang sedang memainkan pita ukur sambil melamun. JJ, boleh tolong ukurkan badanku? Tanyaku sambil tersenyum. JJ langsung berdiri. Boleh, tapi nanti gantian ya. Aku juga perlu diukur, katanya sambil menyenggol pundakku. Tenang aja, kita kan temenan dari dulu, jawabku sambil tertawa kecil. Saat pita ukur melingkar di dadaku, aku bertanya, pas segini, J? JJ menggeleng, lebihkan sedikit biar aman. Kalau longgar, gampang pasangnya nanti. Ketika gantian mengukur dirinya, dia tiba-tiba berkata, "Jah, kamu yakin kuat ngerjain ini? Gaun pernikahan bukan main-main loh." Aku terdiam sejenak. Kadang aku ragu, tapi aku ingin coba. Ini mimpi aku, J. JJ tersenyum kecil. Kalau gitu, aku bantu sekuatnya. Kita jalan bareng. Kalimat sederhana itu membuatku merasa tidak sendirian. Setelah menggambar pola dan meminta ibu guru memeriksanya, ibu menyampaikan pengumuman lantang. Minggu depan kalian wajib membawa kain, kapur jahit, dan alat potong. Kami serempak menjawab, "Baik, Bu." Saat menuju parkiran, aku bertanya, "J, kamu beli kain di mana nanti?" "Sudi mampir kayaknya sama Mama. Lelah banget hari ini, rasanya mau pingsan," kata JJ sambil mengibas jilbabnya. Aku tertawa. "Samalah, aku juga beli di Sudi Mampir, minta ditemani Kak Ais," kata aku. "Oh, ya udah, hati-hati pulang," kata JJ. "Kamu juga," kata aku. 2 hari kemudian, aku pergi membeli kain bersama Kak Ais. Angin siang memukul pipi kami saat boncengan. "Jah, pola kamu sudah aman kan?" "Sudah, Kak. Tinggal cari kain yang cocok," kata aku. Saat tiba di toko langganan, paman toko menyapa aku. "Dek, cari kain apa hari ini?" "Kain untuk gaun pernikahan, Man, yang bagus," kata aku bertanya. "Kain satin bagus. Warnanya tinggal pilih," kata paman. Aku menunjuk kain abu-abu yang memantulkan cahaya. "Yang itu, Man, 5 meter. Pilihan bagus," kata paman sambil memotongnya. Aku menggenggam kain itu lama. Dingin, halus, seperti menyimpan janji. Beberapa hari kemudian, ruang praktik berubah menjadi lautan benang dan kain. Mesin jahit berdentang tanpa henti. Sesekali suara ibu menegur dari depan. Aku menghampiri ibu sambil membawa potongan kain. "Ibu, jahitan saya sudah benar," kata aku bertanya. Ibu menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Bagus, kamu teliti, lanjutkan," kata ibu. "Tapi saya masih sering salah, Bu," kata aku. "Itu biasa. Yang penting kamu terus mencoba," kata ibu menyemangati aku. Jawaban itu terasa seperti obat untuk kegelisahanku. Berhari-hari aku mencoba memotong tulang, membongkar jahitan, menahan air mata. Kadang aku bertanya pada JJ, "J, kalau aku gagal gimana?" JJ menepuk pundakku. "Kalau gagal kita ulang, namanya juga belajar," jawab JJ. Pelan-pelan bentuknya mulai terlihat hingga suatu sore gaun itu benar-benar selesai. Saat kuangkat kain satin abu-abu itu mengalir seperti cahaya bulan yang meleleh. Di bagian badan, payet-payet kecil yang kupasang satu persatu berkilau halus.
tidak berlebihan, tapi memantulkan cahaya seperti titik bintang di malam pekat. Roknya jatuh lembut, tidak mengembang, namun anggun. Ketika aku usap, kain itu terasa dingin dan menenangkan, seolah menyimpan seluruh perjalanan panjangku. Aku berdiri lama memandangi karya pertamaku yang benar-benar terasa hidup. Yah, ini cantik banget, kata JJ dari belakang tulus. Aku tersenyum, mataku tiba-tiba panas. Ini bukan cuma gaun, J, tapi semua capekku, kata aku. Hari peragaan. Hari itu akhirnya datang, namun pagi-pagi aku mendapatkan kabar buruk. Periasnya tidak bisa datang, Jah, kata seseorang. Rasanya bagai ditarik dari dada. Aku ingin menangis, ingin marah, ingin pulang saja. Tapi kakak temanku mendekat dan berkata, biar kakak yang rias, kamu udah sejauh ini, jangan berhenti, kata kakaknya. Aku mengangguk dengan suara yang hampir hilang. Saat berdiri di panggung, lampu menyinariku terang. Gaun abu-abu itu berkilau pelan. Payet-payet kecilnya hidup, seolah berubah menjadi keberanian yang menuntunku berjalan. Ada bagian yang tidak sempurna, ada lipatan yang sedikit salah, tapi di tengah sorak kecil penonton, aku tiba-tiba merasa bangga, sangat bangga. Setelah acara selesai, JJ menghampiriku. Yah, kamu keren, sumpah. Aku tertawa kecil, meski suaraku gemetar. Padahal banyak salahnya, kataku. Justru itu, kamu tidak menyerah, kata JJ. Aku terdiam lalu berkata pelan, J, aku pikir aku menemukan mimpiku hari ini. JJ menepuk tanganku. Kalau gitu, kejar sampai dapat, kata JJ. Penutup. Malam itu, aku menatap gaun abu-abuku sekali lagi. Di setiap jahitan, aku melihat rasa sakit, tawa, cemas, dan semangatku sendiri. Mungkin dunia tidak akan ingat gaun ini, tapi aku akan selalu mengingatnya sebagai gaun pertama yang mengajariku bertahan. Gaun yang membuatku percaya bahwa suatu hari nanti aku bisa menjadi penjahit profesional. Bukan karena aku hebat, tetapi karena aku mau belajar, salah, jatuh, dan bangkit lagi. Sekian dari cerita pendek yang saya bacakan. Semoga ceritanya menarik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.